Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bahasan kita kali ini adalah materi tentang peta. Materi ini akan dibahas di kelas 10 semester 1. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan peta. Peta itu adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, peta ini ada berbagai macam jenis. Ada peta berdasarkan skalanya, ada peta berdasarkan objek kajian yang disajikan, ada juga peta berdasarkan isi dari data yang disajikan. Yuk kita bahas satu persatu. Berdasarkan isi data yang disajikan, peta dibagi ke dalam dua jenis, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi secara umum. Biasanya menampilkan seluruh kenampakan yang ada di permukaan bumi, baik sifatnya alamiah, misalnya sungai, danau, gunung, laut, maupun buatan manusia, misalnya jalan raya, kota, pelabuhan, dan juga perkebunan. Contoh dari peta umum ini adalah peta dunia, peta rupa bumi, dan juga peta topografi. Kemudian peta yang kedua adalah peta khusus. Peta khusus menampilkan peta-peta yang bersifat tematik atau menampilkan kenampakan khusus atau kenampakan-kenampakan tertentu yang ada di permukaan bumi. Contoh dari peta tematik ini adalah peta iklim, peta jenis tanah, peta geologi, peta penggunaan lahan, dan peta persebaran penduduk. Selanjutnya, berdasarkan objek yang disajikan, peta juga dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah peta statis. Peta ini menggambarkan keadaan relatif tetap atau daerah yang jarang berubah. Misalnya peta jenis tanah, peta administrasi, dan juga peta geologi. Yang kedua adalah peta dinamis. Adalah peta yang isinya menggambarkan keadaan yang dinamis atau cepat berubah. Misalnya peta perencanaan wilayah kota dan juga peta tata guna lahan. Selanjutnya, berdasarkan skala, peta dibagi ke dalam 5. Yang pertama adalah peta kadaster. Peta kadaster adalah peta yang mempunyai skala antara 1:100 hingga 1:5000. Peta semacam ini dipakai untuk membuat peta dalam sertifikat kepemilikan tanah. Yang kedua adalah peta skala besar. Peta skala besar adalah peta yang mempunyai skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang relatif sempit. Misalnya peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya adalah peta dengan skala sedang. Peta ini mempunyai skala antara 1:250.000 hingga 1:500.000. Peta jenis ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas, misalnya menggambarkan Provinsi Jawa Tengah ataupun Provinsi Maluku. Selanjutnya adalah peta skala kecil. Peta skala kecil ini adalah peta yang mempunyai skala antara 1:500.000 hingga 1:1 juta, di mana peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah-daerah yang cukup luas, misalnya berupa negara. Kemudian peta yang terakhir adalah peta geografi, di mana peta ini mempunyai skala lebih kecil dari 1:1 juta. Peta ini digunakan untuk menggambarkan kelompok negara, benua, ataupun seluruh dunia. Alhamdulillah, itulah tadi materi kita tentang jenis-jenis peta. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.